Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Kali ini pada seri belajar kimia organik ya, sahabat kimia. Kita akan belajar tentang pengantar gugus fungsi senyawa organik. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, dan Bu Eli akan akhiri dengan RX ya. Jadi ini bagian materi dari part 1 ya. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang bagi para pengunjung ya. Baik, kita mulai siapkan penanya, kertas. Belajar organik itu harus dengan coretan ya. Kita coret-coretan dan banyak berlatih. Baik, sahabat kimia, mengenal gugus fungsi senyawa organik harus diawali dengan apa itu alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, dan RX atau alkil halida. Nah, ini adalah tabel periodik unsur ya. Di antara tabel periodik unsur ini ada dua unsur yang akan kita jumpai ya sebagai rantai dasar dari senyawa eh, hidrokarbon, yaitu tentu saja hidrokarbon, hidrogen, dan karbon. Ya, ini hidrokarbon itu membentuk senyawa alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, dan RX alkil halida atau haloalkana ya. Kita mengenal bahwa karbon ini punya nomor atom berapa nih? 6 ya. 6, maka di situ elektron valensinya ada 4, maka masukkan ke dalam golongan 4A. Sementara hidrogen hanya punya satu elektron ya, sehingga elektron valensinya juga satu. Hidrogen nitip ya, netbank maksudnya ya, di golongan 1A ya. Jadi hidrokarbon ini beda sifatnya dengan logam-logam di golongan 1A, karena hidrogen adalah gas ya, karena punya elektron valensi 1, maka dia nebeng di golongan 1A. Baik ya, dua unsur kunci saat kita belajar hidrokarbon sebagai dasar masuk ke gugus fungsi senyawa organik ya, hidrogen dan karbon ya. Dua unsur utama hidrogen dan karbon. Baik, sahabat kimia, kita lihat ya, di sini ada gambar apa nih ya? Ada gambar laut ya, kemudian di situ ada wah, kapal ya. Ada gambar ini mengingatkan kita bahwa yang namanya alkana ya, alkana itu adalah hidrokarbon paling sederhana ditemukan hampir di semua alam ya, di alam semesta ini tersebar sangat luas ya. Di mana nih dijumpainya ya? Hidrokarbon itu adalah penyusun minyak bumi ya. Kita tahu bahwa minyak bumi itu diambil dari ya dalam bentuk aslinya ya crude oil ya. Crude oil itu adalah minyak kasar yang diambil dari dasar laut dan sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon yang namanya heksana dan dekana ya, di sana ada. Nah, minyak crude petroleum oil atau crude oil ini bentuknya hitam, masih belum bisa digunakan, makanya harus didestilasi bertingkat, fractional distillation ya, distillation, maksudnya disuling seperti itu sehingga menghasilkan berbagai jenis bahan bakar ya, mulai dari gas alam ya, dari metana, etana, liquid petroleum gas ya, kemudian sampai kepada bensin ya, bensin pun ada berbagai bentuk ya, ada yang namanya Pertamax, Pertalite ya, kemudian ada diesel ya, minyak diesel, itu solar, sampai dengan yang namanya aspal ya, bitumen aspal. Dan juga di sana ada bentuk padatnya, semakin banyak rantai karbonnya itu nanti dia akan membentuk wax atau lilin parafin ya ini. Makanya di sini kita lihat ada gambar yang hitam ini karbon ya, yang putih itu hidrogen ya. Karbonnya banyak sekali, rantainya bahkan bisa sampai puluhan ya. Jadi intinya begini ya, hidrokarbon yaitu senyawa alkana itu dijumpai secara luas di alam semesta ya, karena sebagai penyusun dasar dari minyak bumi yang ditambang dari dasar laut. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal minyak bumi ya, mengenal hidrokarbon itu seperti apa. Dalam hal ini kita belajar tentang alkana, alkena, alkuna. Baik ya, tadi sudah disinggung bahwa karbon adalah unsur utama penyusun hidrokarbon. Jadi kita perlu kenal nih ya. Karbon itu punya nomor atom 6 ya, nomor atomnya 6. Kemudian punya nomor massa ya. Aduh, massa atomnya 12, bla bla. Tapi kita tidak bahas massa atom.
Kita bahas di nomor atom yang merupakan jumlah elektron ya. Jumlah elektronnya itu 6. Nah, 6 ini tersusun, terbagi, menempati dua kulit di dalam atom karbon. Kulitnya apa ya? Kalau menurut teori atom Bohr, kulitnya adalah kulit K dan L ya. Di kulit K itu maksimum diisi 2 elektron, sementara kulit L itu diisi dengan 8 maksimum ya, 8 elektron. Tapi karena hanya ada 6, maka hanya 4 elektron yang mengisi kulit terluar ya, outermost shell electrons. Ini namanya elektron valensi, EV ya. Elektron valensi menunjukkan posisi dari atom karbon di golongan 4A. Diingat ya, sahabat kimia. Oleh karena itu ingat ya bahwa golongan 4A dengan 4 elektron valensi itu memberikan sifat yang spesifik pada atom karbon yang senang sharing dengan atom tetangganya. Dalam hal ini adalah hidrogen ya. Jadi kita lihat fokusnya adalah kita sekarang melihat pada 4 elektron valensi ya. 4 elektron valensi yaitu elektron yang ada di kulit terluar dari atom karbon ya, K dan L seperti ini. Baik sahabat kimia, kita lihat nih sekarang. 6 elektron dari atom karbon ini kalau kita tinjau ya pada teori atom yang lebih modern yaitu teori atom yang elektronnya terbagi pada orbital ya. Jadi di kulit pertama, kulit K itu ada subkulit ya, kemudian ada orbital ya. Di orbital 1s itu ditempati oleh maksimum 2 elektron. Ini kulit pertama. Sementara pada kulit kedua ya ditempati oleh 4 elektron. Nah, kulit kedua ini dibagi menjadi 2 subkulit ya, S dan P. S itu punya 1 orbital, P itu punya 3 orbital ya, Px, Py, Pz. Nah, di orbital 2s maksimum 2 elektron sudah masuk karena satu kotak ini 2 elektron ya, sahabat kimia. Karena 4 maka sisanya 2 dong ya. Nah, 2 elektron ini masuk ke subkulit 2p tapi hanya di 2 orbital yang di depan. Jadi pengisian menurut aturan Hund itu adalah elektron mengisi terus sampai penuh ke semua kotak ini, isi penuh dulu baru balik lagi. Tapi karena ini hanya ada 2 elektron sisa ya, maka isinya hanya 1, 2. Nah, di sini akhirnya kosong ya. Keadaan yang seperti ini dikatakan bahwa elektron menempati orbital yang menyebabkan kondisinya tidak stabil ya. Oleh karena itu, si elektron ini harus berusaha mencapai atomnya harus berusaha mencapai keadaan yang lebih stabil, yaitu yang energi potensialnya paling rendah ya. Maka di sini 1 elektron dari kulit yang terluar, bukan 1s ya, tapi yang terluar ini 2s ya, subkulit 2s, ini akan eksitasi dulu ya, eksitasi dulu ke bagian yang kosong ya, yaitu ke orbital yang kosong ini ya, misalnya 2pz. Jadi px, py, pz ini nggak harus urut ya, ini bisa z-nya di sini dulu, y-nya sini, x dan seterusnya ya. Intinya 3 ini dibedakan atas dasar koordinat dari 3 dimensinya ya, sumbu X, Y, dan Z ya. Intinya adalah 4 elektron harus menempati satu-satu dari orbital yang ada di kulit terluar, yaitu kulit 2 atau di subkulit S dan P dari kulit terluar itu. Nah, jadi kalau keadaannya seperti ini sudah penuh semua, tapi penuhnya tuh isinya masih satu-satu, masih setengah-setengah ya, karena maksimal satu kotak ini 2 ya. Nah, keadaan yang seperti ini juga dikatakan ya keadaan yang stabil. Jadi, pada keadaan ini kita katakan bahwa atom karbon itu sudah dalam keadaan stabil. Artinya, kalau stabil apa? Kalau stabil menunjukkan bahwa si atom karbon ini siap untuk berikatan dengan atom yang lain ya. Nah, sehingga ketika membentuk ikatan dengan atom lain, misalnya atom hidrogen masuk ke sini ya. Maka si karbon ini akan mengikat 4 atom hidrogen. Hidrogen 1, hidrogen kedua, hidrogen ketiga, hidrogen keempat. Jadi ada 4 atom H yang berikatan masuk ke dalam orbital yang orbitalnya karbon ini bersama tumpang tindih ya. Jadi tumpang tindih antara orbitalnya si karbon dengan orbitalnya H. Ingat, H itu hanya punya 1 elektron. Oleh karena itu, 1 elektron yaitu 1s1 ya. 1s1 ini
Ya karena hanya punya satu kan golongan 1A ya. Maka ya ini di sini bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya boleh digambarkan seperti ini. Nah ya, oleh karena itu hibridisasi terjadi saat tumpang tindih antara orbitalnya hidrogen, 4 atom hidrogen, jadi ada 4 orbital, tumpang tindih dengan 4 orbitalnya karbon, 1 atom karbon yang punya 4 ruang. Ya, jadi seperti ini. Ya, ingat ini hanya terjadi di kulit terluar ya, di kulit kedua. Maka orbital yang terjadi kita beri nama ya sp3 ya. Jadi sahabat kimia perlu tahu kenapa terbentuk ikatan antara atom karbon dan hidrogen ya. Dalam hal ini ada ikatan CH-CH sehingga kita memberi nama itu merupakan kelompok senyawa hidrokarbon. Kenapa diberi nama senyawa hidrokarbon? Karena ada hibridisasi tumpang tindih orbital antara atom karbon, 1 atom karbon dengan 4 atom hidrogen untuk setiap atom karbon ya, itu membentuk hibridisasi sp3 yang memungkinkan, yang menyebabkan terbentuknya molekul CH4 ya. CH4 untuk 1 atom karbon. Kalau 2 atom karbon ya tergantung, misalnya kalau karbonnya itu dengan karbon satu lagi, maka C2 H6 ya. Seperti itu nanti ya. Jadi intinya ini boleh menjelaskan ini dulu ya, bahwa terbentuknya ikatan antara karbon dan hidrogen itu melalui peristiwanya. Ingat ya, peristiwanya itulah yang namanya hibridisasi. Kalau tidak ada peristiwa, tidak ada hibridisasi, tidak terbentuk molekul ya. Peristiwa atau misalnya sahabat kimia mau memberi nama proses ya. Proses terbentuknya molekul-molekul itu namanya hibridisasi ya. Seperti itu. Nah, ini yang mendasari bahwa atom karbon punya sifat ya sharing elektron dengan atom hidrogen atau atom karbon lainnya ya. Ini menyebabkan karbon dan hidrogen cenderung membentuk ikatan kovalen, sharing elektron bersama ya, membentuk ikatan yang dibentuk dari sharing elektron bersama-sama. Ikatan kimianya adalah ikatan kovalen ya. Kovalen apa? Kecenderungannya adalah kovalen polar antara C dan H. Kecenderungannya kovalen non polar ya. Bukan polar tapi non polar ya. Seperti itu ya, sahabat kimia, sehingga kita mengenal senyawa hidrokarbon paling sederhana itu dijumpai untuk kelompok alkana, yaitu CH4 ya. CH4 ya. Ini CH4 namanya adalah, ini paling sederhana harus kita ingat ya, metana ya, metana ya. Lalu ini satu garis itu menggambarkan bahwa C punya 4 elektron valensi ya. Coba balik lagi. Yang merah ini silang, ini punyanya H ya. Yang silang punyanya H. Nah, seperti itu. Nah, sehingga H dan C itu membentuk ikatan seperti ini. Ini ya, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini yang Bu Eli lingkari di tengah, itulah yang membentuk ikatan antara CH ini, CH ini, CH ini, CH ini. Nah, ya seperti itu ya, sahabat kimia, membentuk aturan oktet yang umum, yaitu ya aturan umum yaitu oktet ya. Nah, ini ikatan kimianya, ikatan kovalen, apa? Non polar. Kenapa non polar? Ya karena antara karbon dan hidrogen tidak memiliki perbedaan elektronegativitas yang signifikan. Antara karbon dan hidrogen tidak ada kecenderungan untuk saling tarik, untuk saling menarik dari sisi karbon ke menarik hidrogen, tidak. Hidrogen menarik karbon, tidak. Jadi ini sama-sama menggunakan elektron valensinya masing-masing, sama-sama menggunakan sharing elektron. Tapi elektron apa? Valensi. Elektron yang berada pada kulit terluar ya. Seperti itu sahabat kimia, kita berangkat dari metana. Nah, baik ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kita lihat yang alkana dulu nih, alkana. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini ane ya. Tapi kita bacanya ana. Alkana. Dengan struktur umum RH. Jadi R itu nanti alkil ya, nanti boleh ajarkan. R itu yang seperti apa aja ya. Ini contoh
Sederhananya tadi ada metana dan ada di sini C dan C. Satu C ada 3H, C dengan C lagi, C yang satu ada 3H. Ya, ini etana ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini, C dan C seperti ini. Ini H, 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 H ya. Nah, kalau yang tadi, kalau satu C dengan 4H. Ini paling sederhana namanya metana ya, metana. Kalau ini yang C-nya 2, etana. Bagaimana kalau C-nya 3? Ya udah, gabungin aja. C-nya ada 3, ingat karbon selalu punya 4 elektron valensi. Sehingga dia berikatan dengan atom lain sebanyak 4. 1, 2. Nah ya, ikatannya harus 4. Ini 1, 2, ini 3, ini 4. Selalu seperti itu ya. Selalu 4. Nah, 4. Nah, ketika C-nya 3, ini nanti namanya propana ya. Itu untuk yang namanya alkana ya. Ini alkana, oke? Nah, sekarang kita ke sini dulu. Nah, tadi ya, Bu Eli sudah ajarkan mulai dari metana, kemudian yang kedua adalah etan. Ini akhirannya ana ya, sahabat kimia, ana. Metana itu C-nya 1. C-nya 2 apa? Etana. C-nya 3 propana. C-nya 4 butana. C-nya 5 pentana. Heksana C6. 7 heptana. C-nya 8 oktana. C-nya 9 nonana. C10 adalah dekana. Dekana ya. Jadi ini perlu sahabat kimia ingat. Gimana caranya mengingat ini bisa dengan lagu ya. Boleh pernah mengajarkan. Dengan irama pelangi-pelangi ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, itulah alkana. Hidrokarbon jenuh tidak punya rangkap. Nah, di sini ada kata jenuh. Kenapa jenuh? Karena hidrokarbon jenuh itu tidak punya ikatan rangkap. Jadi antara C dan H, C dengan C itu ikatannya garisnya satu aja, garis tunggal. Jadi ini kita sebut hidrokarbon jenuh. Apanya yang jenuh? Jenuh karena banyak hidrogennya ya. Dan ini akan menjadi tidak jenuh ketika hidrogennya berkurang sehingga yang terbentuk adalah ikatan rangkap. Misalnya pada alkena. Ya, ini ena dan alkuna-una. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi, alkana hidrokarbon jenuh, alkena kita lihat ketika C-nya 2, sama-sama C2, tapi hanya dikurangi. Yang tadinya hanya ada berapa? 6, ini hanya ada 4. Nah, oleh karena hanya dikurangi, maka terbentuklah ikatan rangkap di sini. Ikatan rangkap di sini adalah double bond atau ikatan rangkap 2 ya. Dengan berkurangnya H, ini kita masukkan kelompok ke dalam namanya itu adalah hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon yang jumlah hidrogennya berkurang dengan munculnya ikatan rangkap. Kenapa? Seperti itu. Ya karena ingat, karbon itu punya 6 elektron atau 4 elektron valensi sehingga membentuk ikatan dengan atom lain itu sebanyak 4 ikatan kovalen. Ingat, kata kuncinya. Angka keramatnya untuk atom karbon adalah 4 ya. 4 ikatan kovalen dengan atom C tetangganya maupun dengan atom hidrogen tetangganya. Jadi kalau kita tinjau C-nya di sini, maka C-nya punya 4 ikatan kovalen nih ya. 1, 2, yang rangkap 2 ya. Lalu C-nya yang ini kita tinjau ada 4 ikatan kovalen ya. 1, 2, nah rangkapnya 2 ya. Jadi semuanya 4. Nah, sekarang kita ke una ya, una atau alkuna. Alkuna ini juga misalnya kita tinjau pada C yang membentuk C sama C ya, tapi di sini muncul ikatan rangkap 3, triple bond ya. Ikatan rangkap 3 itu menyebabkan jumlah hidrogen semakin kurang. Jumlah hidrogen semakin berkurang. Yang tadinya 6, hidrogennya 6 ya. Yang ini hidrogennya jadi 4. Ini jadi tambah dikit lagi 2. Kenapa 2?
Ya, karena C rangkap 3 menyebabkan, karena C itu harus 4 ikatan kovalen, maka C dengan hanya sudah aja tinggal satu aja sebelah kiri, satu lagi sebelah sebelah kanan. Ini seperti ini ya. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya alkuna atau kalau C-nya 2, etuna ya. Jadi sudah mengenal apa itu alkana, alkena dan alkuna. Nah, sahabat kimia, bagaimana dengan namanya? Selalu kembali ke sini. Ketika metana ya, ana itu alkana. Nah, nanti kalau metana nggak ada ya, karena kan C dan C harus bergabung nih ya. Nah, yang ada adalah etana, nanti alkena ada namanya etena. Sementara alkunanya etuna. Ya, jadi ketika kejumpa et itu yang C-nya 2. Propana, prop itu C-nya 3. Ya. Nah, propena berarti C-nya 3 tapi rangkap 2. Propuna, C-nya 3 tapi rangkap ada rangkap 3-nya, triple bond. Butana, butena, butuna. Una rangkap 3, ena rangkap 2, double bond. Rangkap 2 double bond. Rangkap 3 triple bond ya. Nah, seperti itu juga pentuna. Berarti ada C yang rangkap 3 untuk jumlah C5 ya. Jadi ini selalu ingat, mulai dari metana sampai dekana itu harus selalu diingat ya, sebagai dasar kita memberi nama atau membaca molekul-molekul organik dengan namanya masing-masing. Ya, seperti itu ya, sahabat kimia, ingat ya, pada slide 9 ini adalah kunci untuk memberi nama dengan semua hidrokarbon alkana, alkena, alkuna. Ya, baik. Ini sudah ya, ini tadi ya. Alkana, alkena, alkuna. Ini alkunanya ya, ini tadi juga sudah. Nah, sekarang kita latihan lagi ya, Ibu. Eli akan memberikan penguatan alkana, alkena, alkuna ya. Misalnya kita belajar dari rantai lurus dulu ya. Rantai lurus dulu yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan penamaan alkana yang metana sampai dekana ya. Ketika kita membuat seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini, apa namanya ya? Sahabat kimia boleh melengkapi hanya, dan hanya ini tidak harus ditulis ya. Tetapi ingat, konsep dari atom karbon itu harus punya 4 ikatan kovalen. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4. Ini ya, nah itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibaca, C-nya sama-sama 3 ya. C3 hanya berapa? C3 H6 ya. Atau sahabat kimia mau bikinnya gini, CH3, CH2, CH3 juga oke ya. Kenapa CH3 ini CH3? Ini CH2. Ini CH3 ya. Jadi C3H6. Ini karena C-nya 3, ini propana. Ini rantai lurus dulu ya. Nah, sekarang yang ada rangkap 2-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga di sini C3 hanya berkurang jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6 nih. Nah, lalu ini dibuat seperti ini juga bisa ya. CH2 rangkap 2 ya. CH. Yang ini yang nggak ada H-nya, tapi ini kebacanya di H ya. CH. CH3. Nah, ini namanya apa? Propena ya. Untuk cross check bahwa yang kita tulis sudah benar adalah ya, setiap C itu punya 4 ikatan kovalen. Kovalen nonpolar ya. 3, 4. Yang C ini. 2, 3, 4. Yang ini. 3, 4. Nah, jadi misalnya nih sahabat kimia mau memberi nomor. Oke, ini biar latihan awal kita beri nomor. Jadi kita yakin dan lebih paham. Nah, kalau ada rangkap, pemberian nomor satunya itu jangan dari kanan ya, tapi dari rangkap. Ini prioritasnya dari rangkapnya, dari enanya. Jadi di sini 1, 2, 3. Jadi ini namanya
1 propena, propena 1, propen 1 ena ya, 1 propena. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke sini. Yang ini ya. Ini C3H berapa? Ini tinggal lengkapi. 3, kalau ini nggak ada hanya, karena kan 3 kiri, 1 kanan ya, jadi udah pas. Nah, sementara yang ini ada hanya 3. Jadi C3H4. Tuh lihat ya. Jadi terjadi pengurangan H dari H6. C3. Oh, sorry, ini bukan H6 ya. 3, 6. Oh, ini 8 ya. Jadi C3H8, C3H6, C3H4. 8, 6, 4. Nah, hidrokarbon jenuh, tak jenuh, tak jenuh. Ini ikatan tunggal, ini ikatan double bond, ya, ini triple bond, ya. Terus kita buat penulisan lainnya, juga bisa seperti ini, ya. Tulis CH, ini rangkap 3-nya, CH3, ya. 3, 4. 3, 4. Nah, kalau misalnya sahabat kimia mau H-nya dipindahin sini supaya jangan berpikir bahwa H kok ikatannya 3 ya. Oke, hanya di sini juga nggak apa-apa ya. Lalu kita beri nomor. Pemberian nomor jangan dari kanan karena kanan tidak ada rangkap. Kita pemberian nomornya dari yang ada rangkapnya. Itu menjadi prioritas penomoran pertama. 1, 2, 3. Nah, sahabat kimia, inilah yang namanya propuna ya, propuna. Nah, sahabat kimia itu contoh ya dari rantai lurus ya. Sekali lagi dengan mengingat mulai dari metana, etana, propana, butana dan seterusnya, maka sahabat kimia bisa memberi nama dan membuat struktur molekul dari nyawa hidrokarbon alkana, alkena guna rantai yang lurus ya. Nah, sekarang apakah meletakkan rangkap harus selalu di ujung? Tidak ya. Sekarang Bu Eli kasih contoh lagi yang masih di rantai lurus ya, tetapi meletakkan rangkapnya bisa di tengah. Oleh karena itu, kita ambil yang C-nya agak panjang ya. Nah, sekarang kita masih di rantai lurus. Ini masih di rantai lurus. Tapi yang rangkapnya itu nanti ada di tengah ya. Kita ambil yang 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misal nih, kita taruh sini rangkapnya. Ini kasih yang tidak rangkap. Maka sahabat kimia menghitung ya, C harus 4 ya. 4 ikatan kovalen dengan atom hidrogennya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 atas bawah boleh. Ini di samping-sampingnya ya. Jadi kalau misalnya sahabat kimia mau membuat C berapa, berarti ini C5 hanya hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5 H10 ya, atau dibuatnya gini, H3 straight CH, ada rangkap 2 ya, 2, 2, 3, 4 CH ya, seperti itu. CH2, CH3. Nah ya, ini sama aja ya. Nah sahabat kimia, penomoran sekarang ya, karena ini C-nya 5, tentu sahabat kimia nanti akan memberi nama pasti pentana menjadi pentena ya, pentena. Ya, pentena. Kalau ini karena C-nya 5. Ini kan tadi, ini propena ya, ini pentena. Tapi karena rangkapnya di tengah, bagaimana penomorannya? Ingat, penomoran itu selalu prioritas nomor satunya atau nomor yang paling kecil itu diawali dengan prioritas kita melihat posisi dari ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya kalau kita ambil dari kiri ini nomor 1, ini kita dapat nomor 2 ya. Ini dapat nomor 2. 2 ini nih ke sini. Nah, ya. 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 2 pentena. 2 pentena. Atau nama lain ya, angka 2-nya boleh ditaruh di belakang, di kurung, pentena 2. Atau nama yang lain pen 2 ena ya. Sebetulnya ini paling mudah diingat. Pen itu 5. Dan enanya di C nomor 2 ya. Jadi pen 2 ena. Tapi umumnya kita memberi nama 2 pentena. Ya. Kenapa tidak bisa dari
kanan ya. Kalau misalnya ini dari 1, 2, 3, nanti ketemu rangkapnya itu di 3, lebih besar gitu. 3 pentena enggak kayak gini. 3 pentena tidak seperti ini ya. Tidak ada 3 pentena, tapi adanya 2 pentena. Sebab kalau 1, 2, 3 pentena itu ya itu harusnya adalah 2 pentena ya. Seperti itu ya, sobat kimia untuk penamaan dari posisi rangkap yang ada tidak harus ada di ujungnya untuk rantai lurus. Ya, seperti itu sobat kimia. Oke. Ini kita bahas, sama saja sih ya kalau Alkuna. Nah, sekarang Bu Eli akan memperkenalkan yang namanya shorthand ya, shorthand. Nah, di sini. Tadi cara penulisan yang lebih shorthand formula ya, yang lebih simple, lebih cepat, hemat waktu ya. Itu namanya shorthand formula ya. Misalnya kita menulis etana. Ini untuk alkana ya, sahabat kimia. Nah, seperti ini boleh. Atau sahabat kimia mau nulis seperti ini boleh ya. Atau mau displaynya, display itu menampilkan seluruh atomnya seperti ini. Ini juga bisa ya. Seperti itu. Atau C2H 345 tuh 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Betul? 1 2 3 4. 1 2 3 4. C2 3 4 5 6. C2 H6 ya, ini juga bisa. Nah, yang namanya shorthand itu kita cukup membuat garis-garis seperti ini. Nah, itu seperti itu ya. Garis saja. Setiap titik ini bacanya C. Jadi hanya tidak ditulis, C-nya juga tidak ditulis, tetapi C itu setiap titik sudut nih. Ini sama ini. Ya. Oke, kita panjangin ya sahabat kimia. Ini menjadi propana ya. Ini kita panjangkan berarti di sini 2 dong ya. Kalau propana sini 2, ini ke bawah ya. CH3 ya. Terus ini oke, coret. Oke, ini benar CH3. Terus ini kita tak panjangin jadi C. Ini H, H ya. Seperti itu ya. Ini jadi T, C3H8 ya. 8 kan 1, 2, 3, ini 6, 7, 8. Nah, oleh karena itu shorthand-nya itu jadi kayak gini. Nah, jadi 1, 2, 3. Ini adalah propana. Ingat ya, ini C3H8 itu adalah propana. Nah, sekarang kita ke butana. Seperti apa shorthand-nya? Butana ya. Berarti shorthand-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Sahabat kimia melihat pada titik-titik sudut 1, 2, 3 itu C. 1, 2, 3, 4. Jadi C tidak ditulis, tapi C letaknya ada di setiap titik sudut dari garis ini. Dan garisnya naik turun. Lalu hidrogennya mana? Hidrogennya tidak ditulis, tidak tampil. Ya, itu namanya shorthand formula. Nah, ini kan propana, butana ya. Kalau pentana. Pentana berarti 1, 2, 3, 4. Ke bawah lagi dong. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu pentana. Ya, gampang ya sahabat kimia ya. Nah, bagaimana dengan propena ya? Coba nih Bu Eli membuat dengan yang lain ya. Atau kita buat satu halaman lagi. Oke ya, kita buat apa namanya? 1, 2, 3 langsung propena. Nah, kan gampang ya. Kalau gini gimana? Apa namanya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Pentena. Nah, sekarang kita geserkan rangkapnya ya. Nah, kalau geserkan rangkap, ini kayak tadi tetap sama ya. Jadi penomoran itu dimulai dari nomor kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pentena. Nah,
Oke? Sekarang kita ke yang alkuna nih, ya alkuna. Ini rangkap 3-nya ada di sini. Tuh, nah, di sini ya. Kimia, rangkap 3-nya di sini. 1, 2, 3, 4. 2, 4 but ya. 2 but tuna. Nah, ya. Karena rangkap 3-nya di sini. 1, 2. 1, 2, 2 but tuna. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Oke? Ada lagi? Misalnya, ini kita baru bicara yang lurus ya, sahabat kimia. Kita cek ya. Misalnya sahabat kimia mau yang seperti ini. Nah, ini apa ya namanya? Ini yang jelas alkena, karena ada rangkap 2-nya. Nah, penomoran satunya dari mana? Kita cek dari sini. 1, 2, 3. Berarti 3. Kalau dari kiri 3. Nah, kalau dari kanan nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 3 sama 4 itu kecil 3 ya. Makanya 1, 2, 3. Nah, nanti kita harus memilih yang ketemu rangkap itu selalu di nomor yang lebih kecil ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi namanya 3 heptena ya, sahabat kimia. Oke, sahabat kimia. Baik ya, itu adalah tentang shorthand. Dan seterusnya ya, sahabat kimia, ini untuk Bu Eli baru bahas yang rantai lurus. Nah, sekarang baru kita akan bahas yang rantai bercabang ya. Dengan contoh. Jadi Bu Eli langsung contoh, sahabat kimia dengarkan dan mencatat. Lalu bisa mengembangkan sendiri dan dalam bentuk latihan sendiri ya. Sekarang kita untuk rantai cabang. Tadi rantai lurus, sekarang rantai bercabang. Rantai bercabang, misalnya kita mau pakai apa? Yang belum shorthand dulu ya, seperti ini. Nah, nih seperti ini nih. Oke, ini namanya apa? Cara penamaan adalah rantai utama itu jadikan dasar ya. Tapi rantai utama ini harus yang paling panjang, yang paling panjang. Harus yang paling panjang. Jadi kalau misalnya dari kiri ke kanan 4, lalu dari kanan ke kiri 4. Nah, karena ini ada ke bawah, maka kita boleh ngikutin alurnya. 1, 2, 3. Ini 4 juga. Kiri ke bawah, 4. Dari bawah ke kanan, 4. Bawah ke kiri, 3. Enggak dong. Jadi, kita akan memberi nama rantai utama. Jadi, untuk rantai cabang, sahabat kimia harus memilah dulu ya. Kita harus memilah kerangka utama. Kerangka utama itu jumlah atom C terpanjang. Nah, baru cari cabang ya. Nomor cabang paling kecil. Ya, jadi sebenarnya sederhana sekali ya. Kita memberikan penamaan pada rantai cabang itu basisnya cuma 2 ini aja. Kita lihat kerangka utama jumlah atom C terpanjang, sementara nomor cabangnya kita cari yang paling kecil. Dengan demikian, kalau kita tahu rantai utamanya 4, maka tulis dulu dia dari belakang. Nulisnya dari belakang ke depan, dari rantai utama. Utama itu duluan ya, setelah itu baru cabangnya. Yang utama itu rantai utamanya butana, karena but C-nya 4. Lalu kedua kita nomori cabangnya harus yang paling kecil nomor cabangnya ya. Jadi kalau dari kiri ini 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Jadi 2 sama 3 kecil 2 dong. Maka kita lihat di sini. Di nomor 2 itu ada C-nya 1. 1 itu met. Met yang kehilangan 1H karena hanya 1 bergabung dengan C nomor 2. Maka ini kita beri akhiran il. Jadi nomor ini akhirannya itu nanti bla 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 il ya. Bla bla il. Jadi namanya 2 metil butana. Ya, sahabat kimia, ingat. 2 metil butana. Bukan 3 metil butana, tapi 2 metil butana. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita ambil yang cabangnya ada 2 ya. Kita lihat yang cabangnya 2. Misalnya di sini. Oke, kita ambil agak panjang ya. Ini seperti ini ya.
Baik ya, sekarang kita ke rantai utama dulu ya, ke rantai utama. Dari kiri ke kanan kita hitung jumlah C mana yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Dari kiri ke kanan 6. Kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Sekarang dari kanan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 sama 6. Masih banyak 6 dong ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini ke sini juga 6 juga ya. Nah, kalau ini 1, 2, 3. Oh, cuma 3. Berarti enggak dong. 1, 2, 3, 4, 4. Jadi ada 3, 4, 5, 6. Maka ini nama yang paling, nah, rantai utama yang kita pilih adalah berdasarkan C paling panjang. Heksana. Hek ya, 4, 6. Heksana. Jadi nulisnya ingat sahabat kimia dari belakang dulu. Dari rantai utama dulu ya. Oke. Yang kedua, kita akan memberikan penomoran ya. Penomorannya gimana nih? Cari yang rantainya itu cabangnya ketemu di nomor paling kecil. Jadi kalau dari kanan udah kelihatan, kanan ini panjang banget jalannya. 1, 2, 3, 4. Sementara dari sini 1, 2, 3. Nah, ya ketemu nih. Di 2 ada C1, di 3 ada C1, di sini 4, 5, dan 6. Nah, pada C-nya 1 itu metil karena C-nya 1 si metil ada 2, yaitu di 2 dan 3, maka namanya 2,3 dimetil. Dimetil heksana. Ya, ini kalau cabangnya misalnya ada 2 ya. Nah, baik sahabat kimia, Bu Eli mau gabungkan dengan yang namanya ada rangkapnya ya. Ada rangkapnya. Kita ambil di alkena. Ini sama-sama di C-nya 1, 2, 3, 6. Nah, tapi kita ambil rangkapnya ada di sini. Ini di sini dan ini di sini ya. Nah, sahabat kimia, untuk rantai utama kalau ada rangkap itu juga rantai utamanya harus dilewati rangkap yang paling panjang ya. Jadi harus dilewati rangkap dan jumlah C-nya itu juga harus paling banyak atau paling panjang. Lalu penomoran rangkap itu juga harus yang sekecil-kecilnya ya. Sehingga di sini nomor rangkapnya kita akan memulai dari kiri bukan dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini namanya 2,3 dimetil 2 heksena. Sudah ena nih. Kalau ini ana. Ana, ena. Sudah beda yang satu alkana, yang satu ena ya. 2,3 dimetil heksena. Nah, sekarang nih kita ubah lagi ya sahabat kimia. Gimana kalau rangkapnya kita taruh di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya Bu Eli taruh di sini ya. Oke, sini. 4, 5, 6. Ini C-nya di sini. Nah, sahabat kimia, untuk posisi yang seperti ini, itu rangkap terhadap cabang itu prioritasnya tetap menang di rangkap. Rangkap akan jauh lebih menang. Jadi penomoran nomor satunya bukan dari kiri lagi, tapi dari kanan. 1, penomorannya berarti dari kanan ya sahabat kimia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kenapa? Karena kita harus memberi nama 1, 2 heksena dulu tetap ini prioritasnya di rangkapnya 2 heksena. Nah, jadi cabangnya jadi agak jauh nih 1, 2, 3, 4, 5 malah 4, 5 dimetil 4, 5 dimetil 2 heksena. Nih lihat 2 heksena. 2 heksena ya. Tapi ini 2,3 dimetil 2 heksena penomoran dari kiri, sementara ini penomoran dari kanan ya, karena prioritasnya pada ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap dulu, kemudian baru cabangnya. Seperti itu ya, sahabat kimia bisa dipahami. Dan seterusnya, sahabat kimia bisa kembangkan latihannya berdasarkan konsep-konsep ini.
Baik ya, kita menuju ke isomer nih. Pengertian isomer, di sini Bu Eli akan bahas sudah mulai menuju ke senyawa sikloalkana ya. Isomer kerangka ya, isomer kerangka. Nah, jadi isomer kerangka, isomer dulu ya. Apa sih isomer itu? Sahabat kimia bisa mengetahui bahwa iso itu sama. Mer itu dari kata meros, artinya bagian. Jadi sebetulnya sama ya, sama bagiannya. Bagian-bagian yang menunjukkan sama sehingga isomer itu menunjukkan rumus kimia, jumlah C-nya sama, H-nya sama, rumus kimianya sama, tapi bentuknya menunjukkan bentuk. Ini kan kerangka ya, kerangkanya beda ya. Nah, ini dijumpai salah satunya pada yang kita bahas pada video kali ini adalah alkena vs sikloalkana. Jadi alkena itu berisomer kerangka terhadap sikloalkana ya. Oke? Sekarang kita bahas dulu apa itu sikloalkana. Jadi namanya juga siklo. Siklo itu dari kata siklik ya. Siklik itu lingkar. Jadi kalau ada kata siklo, siklo itu siklik. Oleh karena itu hidrokarbon yang kita jumpai paling sederhana, hidrokarbon paling sederhana pada senyawa kelompok sikloalkana itu adalah dimulai dari C3. Dimulai dari C berapa? C3 ya, sahabat kimia ya. Karena kalau C-nya 2 nggak bisa dong membentuk siklo ya. Gimana caranya ya? Segi 2 kan nggak ada ya. Segi 1, segi 2 kan nggak ada. Tapi adanya segi 3. Jadi kita awali dari C paling sederhana, paling kecil yaitu C3H6. C3H6 ini seperti propena ya, sahabat kimia ya. Ini segitiga. Pokoknya ingat segitiga siklopropana. C3H6. Kenapa? Karena di setiap titik itu C. Sementara hanya tidak ditulis. Karena C itu satu C membentuk 4 ikatan kovalen, maka antara C yang ini tentu hanya ada 2 saja. Ya, kenapa 2? Karena ya ini dan ini sudah 1, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Ini juga nih H1, sana hanya 1 lagi. Di sini H1, situ hanya 1 lagi. Jadi C3H6 ya adalah siklopropana. Lalu ini C4 kita hafalkan mengingat titik sudutnya. Kalau titik sudutnya segi 4, seginya ya, titik sudutnya ada 4, segi 4. Ini 4 itu put ya, berarti udah kasih aja kata siklo di depan, kemudian diakhiri dengan siklobutana ya, ana dalam bahasa Indonesia ana ya. Seperti itu. Jadi segi 4 adalah siklobutana. Segi 5 siklopentana, segi 6 sikloheksana dan seterusnya. Sahabat kimia ini sangat mudah ya mengingatnya ya. Nah, ini kalau kita buat sampai dengan 9, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 itu sikloheksana, segi 7 itu sikloheptana. Kita masih bisa bikin sikloheptana, tapi kalau sudah siklooktana ya, oke kita masih bisa buat di siklooktana ya segi 8. Nah, ini susah nih sahabat kimia membuat siklononana ya. Membuat yang simetris seperti ini. Siklononana adalah segi 9 ya. Lalu siklodekana ada. Kalau bisa membuat sampai segi 10 silakan ya. Dan tentu ada ya seperti itu. Jadi rumus formulanya kita akan menjumpai ini ya, ini besarin ya, C3H6, C4H8 ini kali 2 ya. C5H10, berarti kalau C6 H berapa? H12, C6, C7, H14, C8 kali 2 ya, H16, C9, 9 kali 2, H18. Nah, rumus-rumus ini itu sebetulnya sama dengan alkena. Ya, alkena yaitu apa? Propena ya. Kemudian ini butena ya, ena. Butena. Ini adalah ena ya, pentena. Ini adalah heksena ya. Ini adalah heptena. Oke, biar ingat ya sahabat kimia sambil nulis loh. Oktena ya.
Dan bisa dinyanyikan dengan lagu pelangi-pelangi tadi. Nonena, nonena sama dengan siklononana. Heksena sama dengan sikloheksana dan seterusnya. Nah, ini yang merupakan yang kita sebut sebagai isomer kerangka. Karena apa? Karena rumus kimianya sama, tetapi kerangkanya berbeda. Buktikan ya, kita buktikan ya sahabat kimia di sini nih. Bahwa kita ambil di segi enamnya. Sikloheksena, sikloheksena. Ini itu misalnya kita taruh si 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terus seperti itu. Ya, ingat C punya 4 ikatan kovalen. Ini 1, ini C6H. 6 kali 2, 12 ya. Ini seperti itu. Tuh ya. Ini kan 2 kali 6 nih. Ini kan H semua nih ya. Tuh 2. Kalau yang ini oke. Yang ini juga C6 H12. 6-nya kita kasih nomor supaya tahu penomoran yang seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. C6 hanya 12. 1, 2, 3. 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita lihat ya. Yang satu kerangka siklo, yang satu kerangka lurus. Inilah yang kita sebut dengan isomer. Apa? Kerangka ya. Isomer kerangka ya, karena kerangkanya beda tapi rumus kimianya sama. Ya, seperti itu ya, sahabat kimia. Sikloalkana berisomer kerangka dengan alkena. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika rangkap ini diubah? Nggak harus di C1, tapi di C3. Oke, boleh. Jadi namanya kalau C3 ya 3 heksena ya. 3 heksena, 1 heksena, 2 heksena, itu masih bisa. Tapi tidak dengan 5 heksena. Kalau 5 heksena berarti yang benar adalah 2 heksena ya, seperti peraturan tata nama yang barusan Bu Eli sampaikan. Begitu ya sahabat kimia. Baik, kita sudah berkembang nih sampai sikloalkana. Nah, sikloalkana yaitu pada senyawa sikloheksana ini adalah salah satu komponen yang terdapat dalam buah mangga ya. Dan mangga ini punya aroma seperti itu ya, dan punya komponen seperti itu. Salah satunya adalah senyawa sikloheksana. Jadi sikloheksana kita jumpai dalam benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan kita konsumsi ya. Ini adalah buah mangga, oke? Baik, sekarang kita menuju ke senyawa yang lebih berkembang lagi, yaitu RX atau alkil halida atau nama lainnya haloalkan. Nah, sahabat kimia, kalau kita bicara tentang halo, ini dari kata halo apa nih? Halogen, ya, sahabat kimia. Apa itu halogen? Halos ini dari kata halogen. Halogen adalah unsur yang ada di golongan 7A. Ini sahabat kimia harus mengingat kembali ya yang namanya kita ke sini ke tabel periodik unsur nih. Nah, di posisi mana halogen? Di sini. Ya, ini golongan 7A. Di golongan 7A yang kita bahas itu adalah ada fluor, atomnya fluor, klor, brom, yodium, dan astatin. Tapi astatin ini adalah radioaktif, sehingga tidak kita bahas di sini. Nah, fluor itu sangat reaktif sekali, sehingga atom yang sering muncul pada bahasan senyawa reaksi kimia organik itu justru pada atom Cl, Br, dan I. Ya. Jadi 3 atom ya, 3 atom utama pada golongan halogen yaitu Cl, klor, Br, brom, I adalah yodium. Ya, sahabat kimia ingat Cl, Br, dan I. Baik ya. Nah, meskipun di sini tertulis F, oke, tapi nanti faktanya kita akan lebih banyak menjumpai Cl, Br, dan I. Nah, ini R ya. Artinya R itu adalah alkil ya, sama seperti pada flashback sebentar. Alkana, RR. Ya, seperti itu ya. Alkena ya. Ya, air ada rangkapnya ya. Kemudian ini enak. Kemudian ada tadi apa? Alkunah ya, alkunah
R. Seperti itu. Jadi R ini adalah ya karbon yang nanti karbonnya itu mengikat H ya, mengikat H. CH hidrokarbonnya lah, R itu hidrokarbonnya. Nah, untuk lambang halogennya, halogen yang membentuk halida atau halo, ida ini menunjukkan ion yang bermuatan negatif ya, karena Cl-, Br-, imin, yodida, bromida, klorida ya, itu lambang atomnya itu adalah X ya, X. Jadi alkilnya ini hidrokarbonnya, R-nya, halida itu X-nya ya, ingat. Nah, lalu X itu karena golongan 7A, maka X itu punya 3 pasang elektron bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pasang itu satu pasang terdiri dari 2 elektron ya, sahabat kimia ya. Sehingga kalau 3 pasang ya ada 6 elektron ya. Tapi kita ngomongnya pasang aja ya. 3 PeB. Apa? PeB, 3 pasang elektron bebas harus selalu menyertai setiap penulisan atom X, Cl, Br, dan I ya. Nah, sehingga ketika rumus kimianya di Rx, rumus umumnya Rx, R itu hidrokarbonnya, R-nya mengikuti tata nama tadi ya, metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil. Jadi karena alkil halida, alkil ya, R-nya itu alkil ya. Kemudian butana menjadi butil, pentana menjadi pentil atau amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil, ya seperti itu ya. Jadi seperti ini nanti namanya gampang saja karena alkil halida, karena C-nya sama dengan 1 metana menjadi metil, berarti namanya metil, metil bromida, ya metil bromida atau haloalkanah berarti bromometana ya, nama lainnya juga bisa nih, bromometana ya. Nah, sahabat kimia, untuk penamaan ini pelan-pelan ya, karena sahabat kimia nanti ketika mengembangkan atau mencari sumber-sumber lainnya, maka bisa lebih banyak lagi tata nama yang Bu Eli sampaikan di sini. Itu adalah konsep-konsep esensialnya ya, yang nanti sahabat kimia bisa kembangkan. Jadi sekali lagi penamaannya itu bisa metil bromida karena C-nya 1, ida karena halida untuk ini nanti cenderung melepaskan menarik elektron atom tetangga dari si hidrogen si karbon ya, sehingga nanti ini cenderungnya menjadi Br-. Makanya terbentuklah ion-ion halida dari atom X-nya ya. Jadi ini makanya namanya metil bromida. Atau kalau kita menggunakan nama haloalkana ya, maka namanya bromo metana, karena bromometana, halo alkananya itu met ya, metana ya. Sementara halogennya itu brom ya, bromometana ya. Seperti itu. Jadi penamaannya bisa 2 jenis seperti tadi. Nah, sahabat kimia, dari penamaan alkana itu ada yang sangat penting dibahas, itu penamaan yang nanti bisa membedakan bahwa si Rx ini, alkil halida ini bisa kita bedakan berdasarkan alkil halida primer, sekunder, atau tersier ya. Tapi kelihatannya sebelum itu kita pelan-pelan ya ke penamaan yang lurus dulu ya. Nah, kita selalu awali dari yang rantai lurus dulu ya. Oke ya. Sabar ya sahabat kimia, belajar organik. The King of Chemistry ini harus sabar dan ingat. Harus selalu coret-mencoret. Ya, harus mau coret-mencoret. Rantai lurus. Jadi kalau misalnya nih, Bu Eli menulis seperti ini. Ingat, 3 PeB ya. Dan C-nya ada seperti ini. Ini sebetulnya namanya, rumus kimianya C2, H-nya 3, H5 Br. Ya, hanya 5 Br-nya ketemu 1 nih ya. Lalu namanya apa, Bu? Karena kita boleh menamai dengan nama alkil halida. Dan boleh menamai dengan nama apa? Haloalkana. Haloalkana ya. Atau haloalkana. Nah, kalau alkil halida, alkil itu C-nya 2, berarti etil. Halida ketemu Br.
berarti etil bromida. Kalau di sini kita ganti Cl, ya udah klorida. Ganti I, yodida. Nah, sekarang bagaimana dengan haloalkananya? Haloalkana ya. Halonya apa? Brom. Ya udah bromo. Tapi akhirannya O. O ya. Jadi bromo. Alkananya apa? C-nya 2. Berarti alkana et itu C2. Berarti bromoetana. Kalau Cl ya. Kalau Cl berarti apa? Kloroetana. Kalau yodium ya. Berarti misalnya iodoetana. Seperti itu ya. Gampang ya sahabat kimia. Sekarang kita cari yang lebih panjang lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nih misalnya. Kita ganti Cl. Nah, alkil halidanya apa? Ingat, seperti tadi, konsepnya selalu sama. Kita, oke ya, Bu Elia panjangin aja deh. Ini jadi 1. Kita selalu memberi penomoran saat ketemu X sebagai, ini sebenarnya gugus fungsinya dari senyawa alkil halida tadi ya. Penomoran ketemu gugus fungsi Cl, atom X-nya itu harus yang paling kecil. Ini kalau dari kiri itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C2. Tapi kalau sahabat kimia memberi nama dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, itu nggak cocok karena 4 itu kan lebih besar dari 2 ya. Maka ini namanya apa? 2 kloropentana. Untuk nama haloalkananya 2 kloropentana. Nah, inilah nama resminya ya, IUPAC-nya ya. Bagaimana dengan alkil halidanya? Bagaimana nih nama alkil halida? Kalau alkil berarti C-nya 5 ya, berarti pentil ya, pentil klorida. Kalau nama alkil halida tidak bisa kita beri nomor. Jadi kalau nama yang selalu ada penomorannya itu adalah tata nama nomenklatur yang resmi, International Union Pure Applied Chemistry atau IUPAC ya. Kalau nama trivial itu yang kita sebut tadi ya sebagai nama alkil halida atau ini alkil ya. Berarti 45. Berarti pentil ini nama trivialnya boleh menyebut amil. Ya, amil apa? Klorida. Jadi kurang terlihat penomorannya. Ya, sahabat kimia seperti itu ya. Nah, baik ya. Sekarang kita itu contoh yang lurus. Sekarang kita pergi ke meninjau yang jumlah atom C-nya 3. Di sini kita ketemu propil vs isopropil. Jadi kita kenalan nih sahabat kimia dengan atom yang jumlah C-nya 3, tapi membedakan antara propil dan isopropil ya. Kita lihat. Kita lihat berangkatnya dari propana dulu. Ana ya, propana. Ana, alkana nih. Alkana seperti ini, setuju ya sahabat kimia ya. Nah, sekarang kita mulai mengenal istilah baru. Primer, sekunder, tersier. Nah, hidrogen, sekarang untuk atom hidrogen dulu ya. Posisi atom hidrogen juga bisa kita bedakan berdasarkan atom H primer, sekunder, maupun tersier. Nah, kalau hanya ada di ujung, yang ini ya, yang merah nih ya, ini adalah H primer. Sementara kalau, oke, boleh pakai yang hijau nih. Yang di tengah, yang hijau, ini adalah H sekunder. Sekarang kenapa? Kok ada primer dan sekunder ya? Satu itu primer ya. Primer ini adalah H yang terikat pada C primer. C primer itu selalu ada di ujung kiri, ujung kanan ya. Sementara kalau H sekunder, H-nya terikat pada C sekunder. C sekunder ini adalah C yang mengikat 2 atom C tetangga. Jadi kita lihat ya, C sekunder itu di sini, ini ya, C nomor 2 ini, dia mengikat C sebelah kiri dan C sebelah kanan. Oleh karena itu, hanya juga kita masukkan ke dalam kategori H sekunder. Ya, oke? Jadi sudah kenal ya, H primer, H sekunder. H primer terikat pada C primer, H sekunder terikat pada C sekunder. Nah, sekarang kita hilangkan satu H primer, bebas. Mau di kiri, mau di kanan. Pokoknya H primer itu ada di paling ujung luar, paling luar ya. Nah, ketika kita hilangkan satu, ingat ya, itu satu ya, satu atom H primer,
Seperti itu. Maka ini, gugus ini adalah kita nama gugus propil. Nah, jadi kalau misalnya yang ini, kita cantolkan si C yang ini, kita cantolkan dengan Cl. Nah, ingat ya, Cl. Berarti C1-nya dimulai dari sini. 1, 2, 3. Ini namanya 1 kloropropana atau propil klorida. Ya, kita boleh pakai penamaan trivial, propil klorida. Atau 1 kloropropana. Propil klorida. Ya, propil klorida, propil itu saat H primernya hilang 1. Dan karena hilang diganti ya, diganti dengan atom X. Karena ini masih ini adalah kategori alkil halida. Nah, sekarang apa bedanya dengan bawah? Di bawah ini kita menghilangkan 1 atom H sekunder ya. 1 atom H sekunder ada terletak pada C sekunder nih. Boleh pakai stabilo yang warna hijau. Ini yang dilingkari ini adalah C sekunder. Di C sekunder kita hilangkan hanya H sekunder, maka kita bisa cantolkan di sini sama ya, misalnya mau Cl, mau Bi, oke? Seperti itu, sehingga ini namanya menjadi iso. Isopropil klorida. Isopropil klorida. Nah, sahabat kimia melihat ya, silakan di sini cermati di mana posisi dari kloridanya. Kalau di propil klorida, kloridanya itu karena hilang H primer, maka kloridanya posisinya terikat pada C primer di ujung. Sementara kalau isopropil klorida, posisi kloridanya adalah pada yang menggantikan H sekunder atau si kloridanya terikat pada C sekunder ya. Jadi inilah gugus isopropil ya. Gugusnya si klor ya, tapi nanti utamanya udah jelas ya. R-nya ya, isopropil. Tapi penamaannya adalah isopropil. Il itu sebagai gugus dari Cl-nya ya. Dari rantai hidrokarbon Cl-nya ya. Jadi isopropil itu posisinya seperti ini. Cl terletak pada apa? C sekunder. Nah, nama IUPAC-nya itu adalah 1, 2, 3. 2 kloropropana. Jadi isopropil klorida itu sama dengan 2 kloropropana. Ya, seperti itu ya sahabat kimia. Kita mengenal apa itu isopropil dan propil. Untuk C sama dengan 3. Ingat ya, kita batasi nih pada C sama dengan 3. Kita kenal propil dan isopropil. Seperti itu. Baik, sekarang kita tinjau pada C sama dengan 4. Ya, ingat. C sama dengan 4 berarti kita akan berkenalan dengan yang namanya butil ya, butil. Atau kita berangkatnya itu dari butana. Kita lihat ya, ini Ana. Untuk C sama dengan 4 sekarang. Nah, pada C sama dengan 4, maka di sini kita kenalan juga ya dengan tadi sudah ya, H primer, H yang ada di ujung-ujung nih, di ujung. Sementara H sekunder ada di tengah. H sekunder saat si H ini terikat pada C sekunder, yaitu C yang mengikat 2 tetangga kiri dan kanan. Persis kiri dan kanan. Jadi kalau C-nya ini ya, di sini tetangganya di C1. Ini kalau kita kasih angka 1, 2, 3, 4. Kalau C2 tetangganya C1 dan C3 dan 4. Kalau di sini C3 tetangganya C4 dan C3 dan 1. Ya, jadi ini H sekunder. Nah, sekarang sobat kimia hilangkan satu H-nya. H primer dong ya. Mau di paling ujung kiri atau ujung kanan. Maka sahabat kimia akan ketemu butil ya. Nah, saat si H primer tadi kita ganti dengan X, misalnya Br, oke, kita ganti Br ya. Maka ini namanya butil bromida, ya, butil bromida misalnya. Oke, butil bromida. Nah, sama seperti tadi ya, butil bromida. Jadi posisi X-nya ada di ujung. Ada di H primer,
H primer terikat pada C primer. Atau si bromida terikat pada C primer. Ini sama juga. Propil klorida. Klorida terikat pada C primer ya. C primer dari si hidrokarbonnya. Jadi kalau kita beri nama ini 1, 2, 3, 4. Butil bromida. Oke. Baik, sekarang ada butil. Nah, sekarang kita hilangkan H sekunder. Posisi di mana? Bebas ya, mau di C2 atau di C3. Kalau di C2 hitungannya adalah dari kiri, satunya dari kiri. Kalau C3, karena kita bacanya dari kiri ya, maka di C3 ini maksudnya adalah C1-nya di posisi C4, jadi tetap 1, 2. Jadi menghilangkan H sekunder itu pada posisi C sekunder, yaitu C kedua, ya baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, sehingga posisinya di sini. Ini C sekunder nih, ya. Ini BR-nya kita taruh sini. Nah, maka penamaan trivialnya ini namanya menjadi sekunder butil. Sekunder butil. Sekunder butil itu ingat bukan isobutil ya. Kalau tadi isopropil, tapi ini sekunder butil. BR terikat pada C sekunder ya. BR terikat pada C sekunder. Nah, nama IUPAC-nya itu adalah 2 bromo butana. 2 bromo butana nama trivialnya adalah sekunder butil. Ya, kalau ini butil bromida nama IUPAC-nya apa? Nama resminya ya sebetulnya 1 bromo butana. Ya. Jadi halo alkana itu IUPAC, alkil halida itu trivial ya. Nah, jadi sini membedakan butil dan sekedar butil. Baik, sekarang kita berangkat lagi dari isobutana. Iso ya. Gimana nih iso? Iso seperti tadi konsepnya. Jadi iso adalah ketika ada namanya butana ya. Jadi jumlah C-nya pastikan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu di sini ada H primer di ujung sini, ini C primer nih. C primernya ada 3 ya, C primer. C primer pasti punya H primer. Jadi H primer letaknya ada di C primer. C primer itu ada di ujung-ujung, kiri, kanan, paling kiri, paling kanan, paling atas, paling bawah ya. Nah, kemudian untuk C sekundernya, ini yang hijau ya. C sekundernya otomatis punya maaf, di sini tidak ada C sekunder, tapi langsung C tersier. C tersier ya. Karena C tersiernya itu mengikat 3 atom C. Ters itu 3 ya. 3 atom C tetangga kanan, kiri, atas. Jadi ini tersier. Jadi inilah posisi isobutana. Isobutana itu ternyata 1 atom H tersiernya itu bisa digantikan oleh ketika H-nya hilang, H primernya maksud Ibu Ele adalah H primernya hilang nih ya, satu H primernya hilang mau di kiri, kanan atau atas. Jadi posisinya ada di sini ya, sahabat kimia. Ini misalnya kita kasih apa ya? Yodium ya, yodium I berarti ya. Ini kita kasih yodium dikecoret. Iya. Nah, kasih 3 PEB. Maka ini namanya isobutil yodida. Isobutil yodida atau nama itunya adalah 1, 2. 2 metil 1 iodo 2 metil propana. Jadi lebih prioritas di I-nya ya. Ini satunya sini 1, 2, 3. 1 iodo 2 metil propana. Itu kan ribet ya, namanya itu kan jadi kompleks gitu. Oleh karena itu cenderung kita menggunakan penamaan trivial yang lebih simpel. Jadi langsung kita beri nama isobutil yodida. Isobutil yodida. Jadi nama trivial digunakan untuk nama-nama IUPAC yang lebih complicated sehingga kita mau membuat simple yaitu dengan menggunakan nama trivial ya. Ini namanya isobutil
iodida. Posisi I pada atom C primer yaitu karena satu atom H primernya diganti oleh atom X iodida, atom halogen iodida ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya, isobutana. Ini posisi isobutana pada saat metil terikat pada atom C. Pada atom C kedua. Ya, tapi kedua di sini, C2 ini adalah posisi C-nya adalah C tersier ya. Nah, sekarang jika H tersiernya kita gantikan. Nih ya, kita gantikan dengan atom X yang lain misalnya di sini ya, sama ya, iodida seperti itu. Maka ini namanya ters butil iodida. Ters butil iodida. Kenapa? Karena I terlihat kecantol ya, terletak diikat pada atom C tersier ya. Ini C tersier. Jadi nulisnya seperti ini ya. C tersier. Jadi tersier butil iodida. But C-nya 4 ya. Tersier butil iodida. Kalau ada ters, kita ingat si X-nya terikat pada C tersier. Sekarang kalau ada isobutil, iso X-nya terikat pada C primer. Jadi posisi iso itu adalah X-nya di C primer karena dia menggantikan H primer ya. Lihat, sama dengan isopropil. Ya, isopropil klorida. Lihat. Isopropil klorida ini Cl-nya kalau isopropil group ya, isopropil group. Oh, ini Cl-nya terikat pada C sekunder ya. Beda ya. Cl-nya terikat pada C sekunder untuk C3 karena bagaimanapun juga ya ada di tengah ya. Sementara kalau ini kita bedakan ya antara isobutil. Isobutil group. Lihat di sini. Jadi X-nya, iodidanya, terikat pada justru di C primer, karena menggantikan H primer. Jadi ini isobutil iodida. Isobutil iodida. Nah, sekarang sekunder ya. Sekunder butil iodida atau bromida. Jadi posisi sekunder berarti si X-nya terletak pada C sekunder. Sementara iso, itu X-nya terletak pada C primer. Nah, sekarang ters itu terletak pada C ters atau C tersier ya. Jadi tersier butil iodida atau bromida atau klorida. Nah, sahabat kimia, ternyata dengan melihat perbedaan antara penamaan iso, sekunder, dan tersier itu lebih jelas pada jumlah atom C yang 4. Oleh karena itu, penamaan butil ini menjadi penamaan yang paling familiar pada penamaan RX. Nanti kita jumpai juga ini pada alkohol ya. Jadi ini perlu diingat baik-baik kapan kita memberi nama isobutil, kapan memberi nama sekunder butil, dan kapan memberi nama tersier butil. Sekunder butil, tersier butil, isobutil, dan ini yang nggak pakai iso atau butil saja ya. Nah, sekarang kalau yang propil, yang C-nya 3, ini kita bisa membedakan untuk yang RX primer dan sekunder saja ya. Ini propil klorida itu primer, sementara di sini isopropil klorida atau 2 kloropropana itu adalah untuk Cl yang terikat pada C sekunder atau kita sebut RX sekunder ya. Mengapa ini tidak ada kata sekunder propil? Tidak ada kata sekunder propil. Yang ada adalah sekunder butil ya. Jadi untuk propil itu hanya ada 2 nama yaitu propil saja dan isopropil. Yang satu primer, yang satu sekunder. Sementara pada butil itu kita menjumpai lebih lengkap baik pada butilnya, sekunder butil ya, sekunder butil maupun pada iso
butil, dan tersier butil ya. Mungkin sahabat kimia perlu mencermati perbedaan yang signifikan antara sekunder butil dan isobutil ya. Ini sepertinya bedanya sangat signifikan. Kalau tersier itu kan kelihatan ya. Tersier udah jelas C-nya tersier. Nah, sementara sekunder butil, isobutil, dan isopropil itu benar-benar tolong dicermati ya. Seperti itu ya sahabat kimia yang bisa boleh sampaikan. Kita cut di sini aja dulu ya karena ini videonya sudah lama sekali ya sahabat kimia. Hmm, baik, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan diulang-ulang dan dicoret-coret ya. Belajar kimia organik perlu dicoret-coret. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati. Amin. Selamat belajar.